Sejarah mengatakan kalau dahulu kala kerajaan Babilonia merupakan rumah dari para kesatria pemberani. Namun sayangnya kerajaan ini sudah tidak seperti dulu lagi. Muncul sebuah peraturan sakral pada kerajaan Babilonia yang melarang adanya kesatria di dalam kerajaan ini. Para kesatria diminta berhenti dari pekerjaannya atau mereka akan diusir secara paksa oleh pihak kerajaan. Hingga seluruh penduduk yang memiliki masalah hanya bisa mengadukan keluhan mereka pada pihak keamanan kerajaan tanpa adanya jalan keluar. Namun masih ada seorang pemuda bernama Justin yang ingin sekali menjadi kesatria terhebat sepanjang masa, seperti kakeknya yang bernama Sir Roland, untuk membantu orang-orang membutuhkan, menghadapi naga, dan selalu siap berkorban demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sayangnya semua harapan tersebut belum bisa Justin lakukan hingga hari ini, sebab latar belakang keluarganya, di mana ayah Justin merupakan seorang pengacara penting dalam kerajaan, sekaligus pencetus peraturan mengenai larangan kesatria. Sejak kecil, Justin menikmati hidup sangat mewah dengan segala fasilitas yang sudah ada, serta berbagai pelayanan pribadi untuk dirinya sendiri. Demi keberlangsungan hidup nikmatnya, ayah menaruh harapan besar pada Justin agar bisa meneruskan profesinya menjadi pengacara kerajaan. Suatu pagi, Justin berterus terang pada ayah jika ia tidak ingin dipaksa menjadi seperti yang ayah mau. Justin mengakui kalau ia memiliki keinginannya sendiri untuk menjadi seorang kesatria hebat seperti kakeknya. Namun sayang, keinginan Justin dilarang keras oleh ayah. Beliau juga mengingatkan Justin jika kerajaan ini memiliki suatu peraturan yang menyatakan bahwa kesatria adalah penjahat. Kesal dengan paksaan sang ayah, Justin memutuskan untuk pergi menemui nenek di rumahnya. Setibanya di sana, nenek coba menenangkan Justin dengan mengajak ia bernostalgia, mengingat masih kecil Justin yang sangat dekat dengan kakek neneknya, sampai melihat kostum kesatria milik kakek yang masih tersimpan rapi di dalam lemari kaca. Dari kostum tersebut, Justin menyadari kalau tidak ada pedang di dalamnya. Untuk itu, nenek memberitahu Justin jika salah satu cara agar ia bisa menjadi kesatria adalah Justin butuh sebuah pencarian. Justin harus melakukan perjalanan mencari pedang kakek lalu membawanya pulang. Nenek kemudian memberitahu kalau tujuan pertama Justin adalah membawa kunci emas ini menuju menara kebijaksanaan. Di sana Justin akan mendapat seorang pelatih untuk menjadikannya seorang kesatria. Di lain sisi kita diperkenalkan dengan pria paruh baya bernama Heraklio. Dia merupakan seorang mantan kesatria yang menaruh dendam kesumat terhadap ratu dari kerajaan Babilonia. Heraklio berencana akan menghabisi ratu, kemudian mengambil alih kerajaan untuk dirinya sendiri. Semua ini sengaja ia lakukan karena akibat peraturan di kerajaan tentang larangan kesatria membuat dirinya harus mengalami pengasingan selama bertahun-tahun. Pertama-tama, Heraklio mengirim antek-anteknya Sota dan Kopas menyusup ke dalam kerajaan untuk membebaskan para tahanan berbahaya. Kemudian mengajak mereka agar bergabung dalam rencana Heraklio demi menghancurkan kerajaan Babilonia. Meski para penjaga akhirnya mengetahui gelagat Sota dan yang lain, namun mereka terlambat mencegah para tahanan yang telah berhasil kabur. Keesokan pagi, setelah mengamasi barang dan membuat surat terakhir pada ayah, Justin beranjak pergi ke rumah Lara, wanita tunangannya. Justin mengaku kalau ia akan melakukan pencarian demi menjadi kesatria. Sayangnya, wanita tersebut sama sekali tidak memperdulikan Justin. Dia hanya sibuk mempersiapkan diri untuk menggelar pesta, memberikan Justin sebuah kaos kaki, kemudian mengusirnya keluar dari sini. Perjalanan Justin menuju menara kebijaksanaan pun dimulai hari ini. Justin yang tidak mengetahui di mana keberadaan menara tersebut coba mendatangi sebuah bar dan bertanya pada seorang bartender cantik bernama Talia. Di tengah pembicaraan, secara tiba-tiba muncul dua preman yang serta-merta memperlakukan Talia dengan sangat tidak baik. Melihat hal tersebut membuat jiwa kesatria Justin meronta-ronta. Namun karena ukuran tubuhnya yang tidak sebanding, membuat Justin tidak bisa melakukan banyak perlawanan. Beruntungnya, aksi para preman berhasil dihentikan oleh pemilik bar.
saat Justin dan Talia membersihkan kekacauan, Talia tidak sengaja menemukan kantung salib milik si Roland yang dijatuhkan oleh Justin. Talia mengaku kalau dia adalah penggemar berat si Roland. Bahkan Talia menghafal berbagai petualangan beliau lebih dari yang Justin tahu. Dari kenyataan tersebut membuat Talia mempercayai perkataan Justin kalau ia sedang melakukan pencarian menuju menara kebijaksanaan demi menjadi kesatria dan mengembalikan pedang si Roland ke tempat asalnya. Talia pun menyarankan Justin untuk bertanya pada seorang penyihir yang kebetulan berada di dalam bar. Meski tingkahnya terlihat tidak meyakinkan, tetapi penyihir tersebut dengan senang hati memberikan arah menuju menara kebijaksanaan kepada Justin. Di lain sisi, ayah begitu kesal sebab Justin tidak mendengarkan perkataannya. Ia mendatangi nenek untuk meminta pendapat darinya mengenai keputusan Justin yang ingin menjadi kesatria. Mendengar hal tersebut, tentu saja nenek yang sudah mengetahuinya lebih dulu sangat mendukung keputusan Justin. Beliau meminta ayah agar tidak memaksa Justin menjadi apa yang diinginkannya. Sebagai orang tua, dia harus bisa memahami keinginan Justin dan mendukung penuh keputusannya. Nenek juga meminta ayah agar mau menunggu. Ia tidak perlu mencarinya, sebab Justin pasti akan mendatangi pesta tunangannya. Meski harus terseok-seok, tetapi Justin tidak pernah menyerah. Ia terus melangkahkan kakinya melewati berbagai medan berbahaya hingga akhirnya tiba di menara kebijaksanaan. Setibanya di sana, Justin disambut oleh penjaga menara. Ia bertanya, "Apa maksud dan tujuanmu datang ke sini, anak muda?" Tanpa banyak berkata-kata, Justin langsung menunjukkan kantung salib, juga kunci milik si Roland yang nenek berikan kepadanya. Benda tersebut berhasil meyakinkan menjaga jika Justin adalah keturunan langsung si Roland. Justin pun dibawa berkeliling menara dan mengunjungi beberapa ruang penting. Kemudian dia diajak melakukan latihan kecil untuk mengukur kemampuan bertarungnya. Latihan tersebut membuktikan kalau Justin sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam bertarung. Para penjaga menara pun memutuskan untuk melatihnya lebih keras, menggunakan beberapa alat yang sudah lama berada di menara ini. Mulai dari melewati halang rintang, melakukan panahan, mempelajari pertarungan dari dalam buku, hingga melatih telekinesis. Naas apapun yang Justin lakukan sama sekali tidak membuahkan hasil hingga membuatnya hampir putus asa. Salah satu penjaga menara kemudian menyemangati Justin. Kalau dia ingin menjadi kesatria dan membuktikan keberhasilannya ke hadapan ayah, Justin harus berusaha lebih keras. Lebih keras dari segala usaha yang pernah ia upayakan dalam hidupnya. Saat ini nenek sedang menemui ratu di dalam istana dan mendapat kabar mengenai tragedi beberapa malam lalu. Informasi mengatakan jika para penjahat yang berhasil keluar dari sel mereka melakukan pencurian emas dan berencana merakit senjata untuk melakukan penyerangan. Ratu menyadari kalau kerajaan Babilonia tidak akan bisa bertahan dari serangan mereka tanpa adanya kesatria. Untuk itu nenek meminta ratu agar mau menghapus peraturan dan mengembalikan kejayaan para kesatria demi keselamatan para penduduk. Tanpa diduga-duga, percakapan mereka didengar oleh salah satu petugas kerajaan yang juga ingin menjadi kesatria. Pria tersebut mendatangi bar untuk memberitahu ke para penduduk yang ada di sini kalau dia bernama Sir Corolex. Kedatangannya adalah untuk memberi harapan kalau mereka masih memiliki seorang kesatria, yaitu dirinya. Jadi mereka diminta untuk tetap tenang dan merayakan keberadaannya. Sayang aksi pamer Corolex tidak sedikit pun menarik perhatian Talia. Ia justru tidak mempercayainya sama sekali. Setelah berhasil menunjukkan perkembangan latihan yang sangat pesat, penjaga menara membawa Justin ke dalam aula patung para pahlawan. Di sini Justin menemui setiap patung pahlawan yang pernah ada, termasuk kakeknya, kecuali satu, yaitu Heraklio, pahlawan yang berkhianat pada kerajaan sekaligus pelaku yang menyebabkan tewasnya si Roland.
Kunci yang nenek berikan pada Justin sebelumnya adalah untuk membuka peti tempat pedang milik Sir Roland disimpan. Akan tetapi ia tidak menemukan apapun di dalam peti tersebut karena pedang Sir Roland berhasil dicuri oleh Heraklio. Jadi sekitar beberapa tahun lalu, peperangan antar kerajaan menyebabkan sang raja kehilangan nyawa di tangan kesatria lain dari kerajaan musuh. Ratu pun harus mengalami kesedihan luar biasa dalam hidupnya. Kemudian ayah Justin memutuskan untuk menjadi pengacara demi membantu sang ratu memerintah kerajaan Gabilonia dengan membuat larangan kemunculan para kesatria agar tidak ada lagi yang harus kehilangan nyawa. Akan tetapi Heraklio menentang keras peraturan tersebut dan berencana menggulingkan ratu dari tahtanya. Sebagai seorang kesatria yang setia dengan kerajaan, Sir Roland sudah pasti akan melindungi ratu dengan melawan Heraklio. Awalnya ia berhasil membuat Heraklio jatuh tak berdaya. Namun saat Sir Roland lengah, Heraklio memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk Sir Roland menggunakan pedangnya sendiri. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa ayah Justin menganggap kalau kesatria adalah penjahat. Di lain sisi, Heraklio sedang menghasut para penjahat yang berhasil lolos dari penjara agar mau bergabung dengannya. Ia menjanjikan mereka akan mendapat kebebasan serta kekayaan jika Heraklio berhasil mengambil alih kerajaan Gabilonia. Heraklio mengutus Sota untuk mendapatkan lebih banyak harta dengan mencurinya dari seorang keluarga bangsawan yang akan menggelar pesta. Ia bahkan menghalalkan segala cara demi menyukseskan rencananya, termasuk akan menyingkirkan siapapun yang terlihat tidak bisa dijadikan sebagai prajuritnya. Di pagi hari, para penjaga menara mendapat informasi mengenai keberadaan Heraklio yang tinggal di bangunan tua barat sedang melatih pasukannya untuk mengambil alih kerajaan. Beberapa dari mereka menyadari jika kemampuan bertarung Justin belumlah cukup untuk menghadapi Heraklio. Tetapi salah satu penjaga menara justru sangat meyakininya. Untuk membuktikan kehebatan Justin, mereka sepakat akan membawa Justin untuk melakukan sparring dengan seekor buaya yang sudah ditempelkan mesin agar mirip dengan seekor naga. Awalnya Justin berhasil mengungguli pertarungan ini dengan melakukan serangan langsung ke tubuh buaya. Tetapi sebuah kesalahan kecil membuat Justin harus terjatuh hingga hampir kehilangan nyawa. Beruntung para penjaga menara berhasil menyelamatkan Justin dengan sedikit memberikan sihir kehidupan ke dalam tubuhnya. Hasil pertarungan tersebut pun membuat mereka memutuskan kalau Justin belum siap melakukan pertarungan dan ia terpaksa dipulangkan demi keselamatannya sendiri. Sebelum pulang, Justin menyempatkan diri menyapa Thalia di bar. Thalia begitu bahagia setelah mengetahui jika Justin masih sehat walafiat setelah melewati latihan yang sangat berat menjadi seorang kesatria. Namun Justin berterus terang kalau ia dinyatakan gagal dalam latihan. Di waktu yang bersamaan, Clorex pun muncul di dalam bar. Ia memanfaatkan kepercayaan para penduduk atas dirinya sebagai kesatria dengan meminta uang dari mereka. Justin yang mengetahui jika Clorex hanya memanfaatkan harapan para penduduk coba untuk menghentikannya. Akan tetapi pemilik bar yang justru merasa diuntungkan dengan keberadaan Clorex memanggil preman sebelumnya untuk mengusir Justin dari bar ini tanpa mengetahui kalau Justin yang ada di hadapan mereka sudah memiliki kemampuan dalam bertarung. Pertarungan barusan membuat Thalia menyadari kalau sebenarnya latihan yang Justin jalani tidaklah sia-sia. Ia berhasil membuktikan meski tubuhnya tidak besar, tetapi Justin bisa mengalahkan para preman. Untuk itu, Thalia bersama penyihir berinisiatif akan menemani Justin dalam melanjutkan pencarian. Malam ini Justin menyempatkan diri dengan mengajak Thalia dan penyihir untuk mendatangi pesta tunangannya. Akan tetapi Justin justru sangat terkejut ketika melihat tunangannya bersama Clorex. Di tengah acara, tiba-tiba Sota datang dan mencuri Clara. Tidak tinggal diam, Justin coba menyelamatkan tunangannya
Akan tetapi Sota berhasil menusukkan cincin racun ke tubuh Justin hingga ia tidak berdaya. Untung sang ayah berada di sana dan menyelamatkannya. Sota kemudian meminta tebusan berjumlah 10.000 koin emas. Jika dalam waktu 48 jam ia tidak mendapatkan tebusan tersebut, maka Lara akan dihabisi. Tidak lama kemudian, Sota mendapati Clorex yang mereka kira adalah kesatria berada di pesta ini. Kehadirannya membuat Sota takut, hingga mereka pun kabur dari pesta dan melepaskan Lara. Sementara Justin, ia merasa gagal dan memutuskan untuk kembali pulang membawa kekecewaan. Setelah kejadian barusan, Clorex mengajak Lara menikmati pemandangan malam. Di sini Lara merasa kesal sebab Sota menghargainya hanya 10.000 koin emas. Padahal Lara merasa jika keluarganya bisa menebus dirinya hingga 1 juta koin emas. Nah, pernyataan tersebut pun membuat Clorex menunjukkan sifat serakahnya. Dia serta-merta menculik Lara untuk mendapatkan banyak koin emas dengan menyerahkannya ke Heraklio. Keesokan hari, Justin kembali menikmati kehidupan normalnya. Merasa gagal menjadi pahlawan membuat Justin memutuskan untuk pergi ke sekolah hukum demi memenuhi kemauan ayahnya menjadi pengacara kerajaan. Namun di tengah perjalanan, Talia datang melaporkan pada Justin bahwa Lara telah diculik semalam. Penduduk berbondong-bondong mendatangi pihak berwajib dan memohon pada mereka agar segera mengatasi masalah tersebut. Namun nampaknya pihak berwajib tidak bisa berbuat apa-apa. Buruknya lagi, penduduk masih menaruh harapan pada kesatria Clorex agar bisa mengatasi masalah ini tanpa mengetahui jika pelakunya adalah Clorex sendiri. Menyadari kalau keadaan akan menjadi semakin buruk, membuat Justin berinisiatif mencari Lara bersama Talia dan penyihir. Ayah pun mulai sedikit mengerti dengan kemauan Justin dan tidak menahannya sama sekali. I'll be careful. Oh, great. Setibanya di bangunan tua barat, Justin dan Talia pergi menyelinap masuk ke dalam. Sementara penyihir menunggu di luar memastikan keadaan agar tetap aman. Justin dan Talia dikejutkan dengan kenyataan bahwa pelaku penculik Lara adalah Clorex. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua pun mengalahkan beberapa anak buah Heraklio yang menahan Lara. Sayangnya Clorex berhasil membawa Lara kabur. Kemudian ia memanggil Sota untuk menahan Justin. Setelah berhasil mengalahkan Sota dan kawan-kawan, Heraklio datang menyanjung kehebatan Justin. Heraklio rupanya sudah mengenal Justin sejak kecil. Ia juga mengajak Justin agar mau menjadi orang kepercayaannya. Akan tetapi, Justin menolak semua itu, sebab melindungi ratu dan kerajaan adalah prioritasnya sebagai kesatria. Keputusan Justin membuat Heraklio murka. Dia tidak segan memanggil seluruh prajuritnya untuk menghabisi Justin dan Talia di tempat ini. Saat Justin dan Talia mulai terpojok, penjaga menara datang bersama buaya naga untuk membantu mereka. Namun sayang, tubuh yang sudah termakan usia membuat penjaga menara tidak bisa berbuat banyak di hadapan Heraklio. Ia mendapat tusukan langsung di salah satu lengannya. Dan kini Justin dipercaya untuk mengalahkan Heraklio. Justin berhasil mengambil kembali pedang kakek dari tangan Heraklio, kemudian menjatuhkannya ke dasar air terjun. Sementara Talia, dia berusaha keras mengejar Clorex demi bisa menyelamatkan Lara. Setelah berhasil menghajar Heraklio, Clorex, serta menyelamatkan Lara, Justin bergegas menghampiri penjaga menara yang nampak sekarat akibat serangan dari Heraklio sebelumnya. Beruntung penyihir berhasil menyelamatkan beliau menggunakan cara yang sama saat menyelamatkan Justin, yaitu dengan memberikan sihir kehidupan ke dalam tubuhnya.
Pada akhirnya, akibat keberhasilan Justin mengalahkan Heraklio dan keberaniannya menyelamatkan kerajaan, Ratu akan mengangkat Justin sebagai kesatria sejati di hadapan seluruh penduduk kerajaan Gabilonia. Namun sebelum itu, beliau meminta ayah agar mau menghapus peraturan mengenai larangan kesatria. Meski dengan berat hati, tetapi ayah tetap menandatangani penghapusan peraturan, serta mempercayakan anaknya menjadi penerus kakeknya sebagai seorang kesatria sejati, melepaskan segala tuntutan berat dari punggung Justin dan membiarkan ia menjadi apa yang diinginkannya. Setiap anak pasti memiliki keinginan mereka masing-masing, mempunyai cita-cita yang ingin dicapai dan rencana besar untuk menjalani hidup ini ke depannya. Meski seringkali semua itu tidak pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perjalanan hidup kita adalah milik kita. Jadikan setiap langkah sebagai ketetapan hati yang kuat, mampu memberikan kamu sudut pandang yang baru dan memperkaya pemahaman akan makna kehidupan, juga memberikan pelajaran untuk menerima kegagalan, menjalani proses penting dalam hidup, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Justin berhasil membuktikan pada Lara dengan mempersembahkan kekesatriaannya untuk dirinya, lalu mengembalikan kaos kaki yang pernah Lara berikan pada Justin. Setelah itu, di hadapan semua penduduk, Justin menyatakan cintanya langsung kepada Thalia, sebab berkatnya ia bisa menjadi seperti saat ini.